Patih Udara ini adalah seorang Mahapatih yang berjasa dalam peperangan di Majapahit, sehingga dia dijadikan seorang Mahapatih, Patih Udara, yang bisa meredakan pemberontakan terjadi di Belambangan. Itu ada sosok anak muda kesatria yang bernama Damar Wulan. Terakhir kita cerita tentang kemenangan Minak Jinggo dan kembali ke kerajaannya, yaitu Kerajaan Belambangan. Nah, monggo selanjutnya Mas Taufik. Nah, menyambung yang tadi adalah yang kita petik dari pelajaran itu, seorang pemimpin itu kalau dulu namanya Sabto Pandhita Ratu. Jadi apa yang diucapkan harus ditepati, gitu. Betul. Sabto Pandhita Ratu katanya gitu dulu. Nah, makanya diingkarinya janji Kencana Wungu kepada Joko Umbaran di saat dia berjanji kalau menang bisa mempersunting saya sebagai istri. Ternyata tidak ditepati oleh Ratu Kencana Wungu. Baliklah dengan dendam, sehingga dia melakukan pemberontakan. Dan Ratu Kencana Wungu itu ingin meredam pemberontakan itu, buat sayembara lagi. Berarti Ratu Kencana Wungu tahu ya kalau yang memberontak itu Minak Jinggo, Joko Umbaran, gitu loh. Baru ini awal mula cerita Damar Wulan. Damar Wulan ini adalah sosok pemuda yang hasil pernikahan dari seorang petinggi kerajaan Majapahit, yaitu ayahandanya bernama Patih Udara. Patih Udara ini memiliki anak namanya Damar Wulan. Kelahirannya ada di daerah Sempolan kalau sekarang, dan ari-arinya ada sampai sekarang. Situsnya bisa dikunjungi, ari-ari Sempolan Jember, gitu kan. Berarti ini Damar Wulan ini putra Jember, boleh dikatakan begitu, karena waktu itu belum ada namanya kota Jember, gitu kan. Nah, dari istri yang mana? Dari istrinya Patih Udara. Enggak, maksudnya istrinya ini orang Jember, memang asli orang Sempolan. Orang Sempolan. Asli. Patih Udara ini adalah seorang Mahapatih yang berjasa dalam peperangan di Majapahit, sehingga dia dijadikan seorang Mahapatih, Patih Udara. Tapi atas kelicikan dari saudara kandungnya, yaitu Patih Lugender, itu adik kandung dari Patih Udara. Bentar, saya potong. Patih di Majapahit yang saya tahu cuman Patih Gajah Mada. Nah, berarti Patih Udara ini setelah Patih Gajah Mada atau sebelum Gajah Mada? Setelah Patih Gajah Mada. Setelah Patih Gajah Mada. Ya. Jadi ini Patih Udara Mahapatih yang hidupnya setelah Patih Gajah Mada. Damar Wulan ini punya Pak D, saudara dari ibunya. Dia seorang pertapa atau resi yang kediamannya ada di desa Ledo Ombo setelah Kalisat. Pak D-nya bernama Mustika Maya. Pak D-nya ini bernama Mustika Maya. Nah, di saat dia masa muda, Damar Wulan ini digembleng kanuragan oleh Pak D-nya yang bernama Mustika Maya ini. Diajarin ilmu bela diri, kanuragan sama Pak D-nya ini. Jadi ilmu kesaktian Damar Wulan ini berasal dari Pak D-nya. Setelah itu dia berangkat, diizinkan oleh Pak D-nya dengan syarat. Pak D-nya bilang, kamu boleh berangkat asal bawa juga saudara-saudaraku 2 orang. Nah, itu dia pergi ke Majapahit dengan 2 orang kerabatnya. Apakah itu Pak Le atau Pak D-nya, saya juga terputus tentang cerita itu. Tapi itu masih kerabat dari Damar Wulan dari ibunya. Gitu kan. Nah, setelah itu berangkatlah
mereka bertiga ke Majapahit. Disuruh menemui Pak Liknya bernama Patih Lugender yang menggantikan ayahandanya Patih Udara. Berangkat dia. Berarti Patih Udara udah nggak menjabat sebagai Sudah nggak menjabat, patih lagi. sudah pensiun lah istilahnya. Digantikan oleh Patih Lugender. Patih Lugender ini punya anak 3 orang. Yang pertama itu namanya Layang Seto, yang kedua Layang Gumitir. Nah, ini guys. Nah, ini mulai menarik ini. Jadi yang saya tanyakan udah mulai nyambung. ya, jadi yang kedua Layang Seto, pertama Layang Gumitir, yang ketiga adalah Anjasmara. Anjasmara ini putri dari Patih Lugender. Jadi dia berangkat menemui kerabatnya yang bernama Patih Lugender. Sampai di sana Patih Lugender menganggap kedatangan Damar Wulan yang tampan rupawan, berbadan kekar, atletis, gagah berani, seperti penampilan seorang kesatria, ini dikhawatirkan oleh Patih Lugender mengancam kedudukannya. Nah, setelah itu yang dilakukan oleh Patih Lugender adalah melucuti semua pakaian dari Damar Wulan yang tadinya berpenampilan sebagai seorang kesatria. Dilucuti, dikasih baju yang kumal, dilempar ke kandang kuda, sehingga pamannya yang 2 menangis. Kok kemenakanku jadi begini? Padahal dia datang ingin mengabdi kepada Majapahit. Kok tidak dihadapkan ke keraton, malah ditaruh di kandang kuda. Karena takut mengancam kedudukan dari anak-anaknya, juga kedudukan Patih Lugender, maka dia ditaruh sebagai tukang yang bisa tiap hari makani kuda, ngasih makan kuda. Disitulah siksaan demi siksaan yang dialami oleh Damar Wulan. Akan tetapi Damar Wulan itu disiksa bukan oleh Patih Lugender, tapi disiksa oleh 2 orang anaknya yang laki-laki, Layang Seto sama Layang Gumitir. Yang Anjasmara ini karena melihat si Damar Wulan ini masih kerabatnya, dia merasa kasihan. Sehingga kalau malam Anjasmara ini sering ngasih makanan. Kadang kalau dia setelah disiksa, luka-luka, diobati sama Anjasmara ini. Setelah itu, singkat cerita, Ratu Kencana Wungu di sebuah malam itu mendapatkan mimpi atau wangsit lah, bahwa yang bisa meredakan pemberontakan terjadi di Belambangan itu ada sosok anak muda kesatria yang bernama Damar Wulan. Langsung menyebut nama ya? Langsung maksudnya? menyebut nama di dalam wasiat mimpi Ratu Kencana Wungu. Atau Damar Wulan ini sebuah julukan? Bukan? Bukan nama. Memang nama? Nama. Sebenarnya? Nama kecil adakah Jaka Lelana, tapi nama dewasa menjadi Damar Wulan. Kenapa dinamakan Damar Wulan? Orang-orang melihat karena tampan rupawan. Nah, setelah itu maka Ratu Kencana Wungu memanggil Patih Lugender di sebuah pertemuan balerum. Menurut telik sandi dari Ratu Kencana Wungu, ada seorang pemuda sebagai pemberi makan di kepatihan yang bernama Damar Wulan. Marahlah Ratu Kencana Wungu kepada Patih Lugender. Kenapa kamu sembunyikan anak ini? Tidak kau hadapkan kepadaku, kata Ratu Kencana Wungu. Jadi Ratu Kencana Wungu itu tidak tahu kalau sebetulnya Damar Wulan itu sudah lama ada di kepatihan. Gitu. Di sebuah malam itu Patih Lugender melihat sebuah cahaya. Cahaya itu terang benderang masuk, dikejar dia masuk ke dalam kandang kuda, masuk ke dalam tubuhnya Damar Wulan. Cahaya itu dipercaya adalah Wahyu Keprabon. Yang Wahyu Keprabon itu dipercaya oleh orang Jawa dulu masa kerajaan, itu wahyu yang diberikan untuk seorang raja, Pewaris tahta. pewaris tahta. Sehingga tambah sakit hatilah Patih Lugender.
masa iya keponakanku ini akan menjadi seorang pemimpin. Dia dengan tidak percaya, makanya dia sembunyikan benar-benar namanya Damarwulan. Setelah pertemuan Balerum, suruh jemput dengan murkanya Ratu Keconowungu, akhirnya dengan terpaksa dijemput. Supaya tidak terlihat itu sudah disiksa, maka dikembalikanlah lagi pakaian kesatrianya Damarwulan. Suruh mandi, suruh berpakaian yang bagus untuk menghadap Ratu Keconowungu. Di sini ada perdebatan antara ayah dan anak, yaitu ayahnya Patilo Gender berdebat dengan Anjasmara. Anjasmara khawatir kalau melihat Damarwulan maka dia akan disukai oleh Ratu Keconowungu. Karena Anjasmara ini menaruh hati di situ. Tapi Patilo Gender bilang ini adalah titah ratu, harus saya laksanakan. Akhirnya berangkatlah Damarwulan ke dalam istana menghadap Ratu Keconowungu dan dia menawarkan, maukah kamu meredakan pemberontakan yang ada di Belambangan? Kalau kamu sanggup, maka saya bersedia kamu persunting untuk menjadi istrimu. Kalau kamu bisa membuktikan, kamu bisa membunuh Minak Jinggo ini dengan membawa kepalanya. Gusarlah dua orang saudara sepupunya ini, Layang Seto dan Layang Gumitir. Kok bukan saya yang disuruh? Kok Damarwulan yang disuruh? Akhirnya Damarwulan menyanggupi karena memang niatnya dia itu ingin mengabdi kepada Majapahit. Berangkat ini si Damarwulan sambil dibuntuti oleh Layang Seto dan Layang Gumitir dari belakang. Karena mereka ingin mengambil keuntungan kalau menang. Kalaupun kalah ingin segera mengabari ke Ratu Keconowungu. Padahal ini sepupu ya? Sepupu. Masih sepupu. Sepupu. Makanya dipetik dari cerita ini sebetulnya yang itu sering dikatakan kadang saudara bisa menjadi lawan. Betul. Lawan kadang bisa menjadi saudara. Demi sebuah jabatan, kedudukan dan dunia. Nah, berangkat ini tapi di tengah jalan dia diberhentikan dengan putri dari Patilo Gender, yaitu Anjasmara. Kakang, kamu boleh pergi asal aku jadikan kau istri, katanya si Anjasmara. Patilo Gender bilang, berangkatlah kamu. Masalah anakku, kalau kamu memang berniat dan punya hati sama anakku, kalian aku perbolehkan untuk menikah. Apakah pada saat itu Damarwulan juga menaruh hati? Menaruh hati Lama ya? ke Anjasmara ini, karena Anjasmara ini juga cantik ya, jelita. Akhirnya dikabulkanlah permintaan Anjasmara. Jadi istri pertama Damarwulan adalah Anjasmara, istri pertama. Nah, mereka sepupu sendiri. Sepupu. Jadi istri ya? Istri. Makanya dulu ada sebuah adat atau sebuah kepercayaan supaya hartanya tidak hilang ke orang lain, dinikahkan dengan sepupu sendiri. Banyak cerita kayak gitu. Zaman dulu sudah ada, gitu. Nah, jadi beda kena orang lain, ya hartanya lebih diamankan, gitu loh. Nah, itu terbukti dengan ceritanya Anjasmara menikah dengan Damarwulan. Istri pertamanya siapa? Ya, Anjasmara, sepupunya sendiri. Berangkat, setelah itu bertemulah dia dengan Minak Jinggo.